Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan betapa nikmat di bulan Ramadan. Betapa kita merasakan puasa sedemikian sangat nikmatnya, menenteramkan hati, membahagiakan jiwa raga kita. Betapa nikmatnya kita berpuasa, betapa nikmatnya kita berbuka puasa, betapa nikmatnya kita bangun lebih cepat, lebih awal, dan kita makan sahur sebelum salat subuh. Betapa nikmatnya setelah salat isya kita salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Betapa nikmatnya kita di bulan Ramadan dalam kondisi kita berpuasa, kita lebih bergegas untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Betapa nikmatnya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran perlahan-lahan, menikmati, menghayati surat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Karena tidak akan ada yang bisa menikmati puasa kecuali orang yang beriman. Tidak ada orang yang bisa menikmati buka puasa kecuali yang beriman. Tidak ada yang bisa menikmati bagaimana lapar, tapi itu nikmat. Itulah orang yang beriman. Tidak bisa menikmati bagaimana bangun lebih cepat dan kita makan sekedarnya, dan itu nikmat. Tidak ada yang bisa merasakan menahan sedikit untuk tidak tidur lebih cepat karena kita bermunajat, salat, rukuk menghadap kepada Allah, kecuali orang yang beriman. Sungguh Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini kenikmatan yang besar. Orang-orang tertentu itu hanya bisa menikmati makan dan minum saja. Orang-orang tertentu itu hanya bisa menikmati kesehatan jasmani saja. Orang-orang tertentu merasa dapat nikmat itu kalau mendapatkan harta benda saja. Padahal itu adalah kecil. Padahal itu banyak dirasakan. Orang semakin banyak makan, itu bukan semakin nikmat. Banyak orang menderita karena kekayaannya. Banyak orang menderita karena jabatannya. Tapi insya Allah tidak ada orang itu menderita karena puasanya. Tidak ada orang itu menderita karena menahan lapar untuk berpuasa mengharap ridha Allah. Tidak ada orang itu menderita karena salat malam qiyamul Ramadan. Tidak ada orang itu menderita karena bangun lebih cepat untuk makan sahur. Itulah nikmat. Nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah panggil orang-orang yang beriman untuk merasakan nikmat rohani, nikmat jiwa, nikmat hakiki, nikmat ilahi, membaca surat-surat Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu setidaknya dua kegembiraan. Iya, kita berpuasa bahagia, tapi nanti ada kegembiraan yang luar biasa, yaitu pada saat inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Pada saat dia berbuka, nanti ada berhari raya. Betapa hari raya sedemikian sangat nikmat, dan itu tidak mungkin kecuali diraih dan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Dan disebutkan inda liqa'i rabbih, nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kepada Allah, bahagia. Sementara banyak orang nanti yang berjumpa kepada Allah nunduk, malu, dan tidak ada kegembiraan. Tapi orang-orang yang beriman, yang pernah berpuasa di dunia, maka akan bergembira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak
Dan saudara-saudara sekalian, ada lagi yang sangat penting. Di saat kita berpuasa itu, kita dipersilakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan minta kepada Allah. Dan doanya orang yang sedang berpuasa itu makbul. Diijabahi oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan disia-siakan Ramadan. Dan saat kita berpuasa itu tidak lama. Kita merasakan memulai puasa baru kemarin, tapi ternyata kita sudah masuk di pertengahan yang kedua. Cepat sekali. Dan untuk pertengahan yang kedua ini begitu juga akan lebih cepat lagi itu. Kita puasa juga begitu cepat sekali. Baru saja pagi, sekarang sudah siang dan sebentar lagi asar dan berbuka. Cepat sekali. Padahal itu ada waktu, ada kesempatan yang sungguh sangat penting, yang sangat besar, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para pemuda, para pelajar, mahasiswa, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Anda minta di bulan Ramadan ini, minta apa? Mintalah kepada Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Yang mengatakan ini bukan gubernur, yang mengatakan ini bukan presiden, tapi Allah. Minta. Jangan ragu, jangan bimbang. Pastikan minta apa? Kita ini sayang, ingin sesuatu, tapi kita mungkin tidak tahu apa yang kita inginkan. Inginkan, pastikan. Wahai para pelajar, para pemuda, para mahasiswa, Anda minta apa di dunia ini? Mintalah kepada Allah. Tapi ingat, kalau minta di dunia ini kecil. Kalau Anda minta sebagai gubernur itu kecil, paling banter 10 tahun. Maka mintalah, pastikan minta sesuatu yang sangat berharga, yang menentukan kesuksesan. Jangan asal dan jangan hanya ikut-ikutan minta itu. Minta, pastikan. Anda sebagai apa? Mau kemana? Nanti mau dekat dengan siapa? Dan tentu yang paling hebat adalah minta nanti di akhirat bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini dekat dengan ini, dengan itu sifatnya sangat terbatas. Dekat dengan pejabat belum tentu membahagiakan, belum tentu membawa kepada kesuksesan. Maka minta agar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Mintalah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mintalah agar Allah memberikan kepada kita itu rezeki yang halal dan cukup. Untuk apa? Rezeki yang haram tapi justru gak cukup. Minta kesuksesan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat di tengah-tengah ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ya, memang Allah dekat. Dan kita merasakan Allah betul-betul dekat adalah di saat kita berpuasa. Karena dimanapun kita berada, kita akan merasa dilihat dan dipantau oleh Allah. Sehingga kita tidak akan berani diam-diam makan. Meskipun sendirian, meskipun sepi. Kenapa? Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berpuasa lalu kemudian diam-diam makan. Meskipun tidak dilihat orang. Merasa apa? Karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, saat kita dekat dengan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti memenuhi permintaan orang yang minta. Idza da'an, ketika minta kepada. Maka jangan minta kepada selain Allah. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan minta. Yang sakit silakan minta sembuh. Silakan. Yang sedang mencari pekerjaan silakanlah minta pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang istrinya hamil, mintalah
agar anak yang lahir ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Min. Yang belum punya istri, mintalah kepada Allah agar mendapatkan istri yang salehah, dan seterusnya minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Fastajibuni wal yu'minu bi. Dan oleh karena itu maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Dan di bulan Ramadan alhamdulillah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita salat berjamaah, kita menahan lisan kita dari kedustaan dan keburukan. Kita betul-betul disiplin, tidak makan kecuali setelah maghrib. Pas maghrib datang, kita tidak nawar 1 menit, tidak. Betul-betul alhamdulillah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh kita berhenti. Tidak nawar, ya Allah semenit lagi, tidak. Kita betul-betul disiplin. Dan juga kita tidak pernah nawar, ya Allah setetes saja, nyicip dulu, tidak. Kita betul-betul rigid dalam persoalan puasa ini. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Betul, kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, agar mereka itu berada di jalan yang lurus. Dan orang yang sukses itu memang istiqomah, berada di jalan yang lurus ini. Karena jalan yang lurus itulah mengantarkan kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Dan karena itu kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami dan jadikanlah kami ini tetap berada di jalan yang lurus itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sedikit ada yang perlu diingatkan. Sebagaimana kita puasa, kita tidak akan nawar meskipun kurang dari 1 menit. Tepat kita. Ya. Kenapa? Karena kurang dari 1 menit itu kalau kita berbuka maka batal dan gugur semua yang kita lakukan. Oleh karena itu pesannya, kita sekarang sudah mulai memasukin separuh yang terakhir. Jaga akhir-akhir bulan Ramadan ini. Karena akhir-akhir bulan Ramadan, akhir-akhir hari-hari di bulan Ramadan itulah yang menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan dengan akhirnya. Maka jangan sampai kita terpedaya. Di akhir harus benar-benar kita jaga. Karena itu Allah juga mengingatkan agar kita menyempurnakan bilangannya. Jangan terburu-buru. Akhir ini akan cepat. Isi dengan sebaik-baiknya. Dan di akhir inilah justru ada final yang besar, yaitu Lailatul Qadar. Incar, jangan sampai ada yang terlewatkan Lailatul Qadar. Betapa nikmatnya Lailatul Qadar itu. Khairum min alfi syahr. 1 malam, tapi itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sayang kalau sampai ada yang terlewat di malam Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu kemungkinan besar ada di 10 hari yang terakhir. Dan itulah kenikmatan yang tiada tara. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena Nabi menyebutkan, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Rugi besar. Siapa yang tidak bisa menggapai Lailatul Qadar itu, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka bisa tidak mendapatkan sesuatu.